Ya sini yo, papa mau bikin video. Papa mau bikin video ya sini yo. Oke. Yuk. Ini mau bikin video di diganggu sama si Kay, lagi ngomong juga teman-teman. Oke, teman-teman kembali lagi bersama vlog Sigit Balevi. Ini di video ini kali ini saya akan menjelaskan ya motor ini ya, terutama ya si Z1000 ini. Ini Z1000 lagi mogok sesuai judul ya. Jangan dimasukin tangannya. Aduh, senengnya kayak lama tangannya dimasukin ke knalpot. Untung nggak hitam ya deh dalamnya deh. Kalau knalpotnya hitam, tangannya dede hitam. Motor apa ini? Ini motor apa? Motor berisik, iya. Kata si Kay motor berisik. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cerita sesuatu yang pasti terjadi atau trouble yang pasti terjadi atau umumnya terjadi pada motor gede. Ya, jadi ini si Z1000 ini lagi mogok, lagi trouble ya, teman-teman. Kalau teman-teman ini saya bikin video sambil ngomong. Kalau teman-teman menyimpan nomor WA saya atau ya lihat story WA saya tadi pagi, saya sudah bikin story bahwa ini motor mogok karena akinya tekor ya, nggak bisa nyala, alias kalau di starter itu bunyinya ceklek-ceklek gitu ya. Ini mau coba tapi kontaknya di dalam. Oke, ngambil kontak dulu yuk. Ngambil kontak dulu yuk. Tuh, ambil kontak dulu. Ambil kontak, yuk ngambil kontak dulu yuk. Mana kontaknya? Kontaknya ini. Sudah makan belum? Sudah, Mbak. Salah sudah makan. Yuk sini yuk. Yuk. Mau kemana sayang? Mau. Kayla lagi ngevlog sama papa, Mbak. Ayo sini ke motor hijau. Ica. Oke, kita akan coba ya. Ini sebenarnya motor udah Kela. Dia tahu saya mau nyalain motor, langsung lari dia. Nggak usah takut, sini sama papa sini. Jangan takut, ayo. Langsung lari. Kela langsung lari begitu kontak tak on langsung lari. Enggak nyala motornya, motornya mogok ya. Enggak nyala motornya, ini papa lagi nyoba. Oke, Kela duduk sini ya. Iya, enggak berisik, motornya nggak nyala, lagi mogok ya. Oke, langsung lari si Kela tadi begitu kontak tak masukin, tahu dia tuh. Ya udah, Kela di situ ya. Kela berdiri situ. Oke. Ya, kita coba dulu. Kita starter. Ini bunyinya tretak-tretak gitu. Ya, kakinya tekor. Ini motor udah kedua kalinya kakinya tekor. Kalau yang pertama sih saya cabut lagi, saya ambil lakinya, saya setrum lagi, masih bisa ya teman-teman. Ini kedua kalinya nggak tahu apakah masih tekor. Jadi kalau tekor sama soket itu ya. Dalam sayang, sini udah nggak dinyalain. Iya. Iya enggak, udah. Papa udah nggak nyalain lagi ya. Motornya mati, mogok nggak nyala, yuk. Nggak dinyalain. Kela nggak mau. Ya, Kela tunggu sini ya. Dan nih kontaknya dipegang Kela dah. Kontaknya pegang Kela ya. Mana tuh anak? Nih kontaknya dipegang Kela nih. Nih, ya kontak pegang Kela, oke? Oke. Kela situ aja. Aduh, itu anak tahu aja motor mau dinyalain. Oke, lanjut tadi sampai mana? Ya kalau yang pertama itu tekor
disetrum lagi, dicas lagi masih bisa ya teman-teman. Jadi bedanya tekor dengan soak ya, atau sudah tidak terpakai lagi, itu ada bedanya. Kalau tekor itu si aki masih bisa dicas, masih bisa disetrum ya, masih bisa ditambah daya. Sedangkan kalau soak itu aki sudah bener-bener nggak bisa ditambah daya, atau kecuali bisa, mungkin bisa di apa namanya, dibenerin lagi akinya. Tapi kalau saya sendiri, kalau aki sudah tekor ya udah saya ganti lagi yang baru. Nggak pernah aki tekor tak benerin ya, tak benerin lagi biar bisa lagi ya. Jadi gitu perbedaannya. Semoga saja sih ini tekor lah ya. Setelah lagi kita tes lagi masih bisa. Ini nanti kita bongkar dulu. Kebetulan di tempat saya ada setrum aki, nanti di tempatnya Mas Nano. Oke, langsung kita bongkar dulu teman-teman. Ini akinya. Kena itu ya waktu itu. Lem. Ini kena lem nih. Oke, saya akan mencari kunci-kunci dulu untuk membuka. Kalian makan? Enggak nyala, motornya nggak nyala. Mogok. Ya, motor mogok. Kalian makan sama apa? Orek. Sama orek. Makan. Mau kemana? Begitu Mas mau nyalain kontak langsung lari. Padahal motor orang nyala. Bentar ya. Bongkar dulu motornya. Itu anak pintar memang. Ya. Pinjam dulu kuncinya ya. Kuncinya pinjam dulu. Ini kunci sudah diambil. Paling peralatan yang dibutuhkan cuma obeng saja. Sensor ntar. Aduh. Ini lumayan susah, tangan satu megang kamera. Mau diapain mas? Ya akinya mau dilepas lah, mau disetrum. Terus? Lah katanya mau nganterin aku ke Bumi. Ya yang kayak nyonyi yang mau nganterin, nanti ini diampirin di Mas Nano. Diampirin. Ntar aki ditaruh di Mas Nano, di bengkel Mas Nano, dicas, kita ke Bumi Ayu, oke? Paling 2 jam, 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam lah. Bentar lagi ya ke Bumi Ayu. Iya, kita lepas dulu. Pakai motor aja ya. Ya iyalah. Kalian diajak. Diajak. Kalau diajak sih, kalau apa? Sama kita lepas dulu. Ini akhirnya di sini. Seperti pada umumnya. Bentar. Mana ya? Nah, kenapa nih motor kok itu ya? Udah mulai sering tekor kedua kalinya. Ini kan motor Itu bukan akinya baru ya? ya, aki masih dari ori dari dealer, belum ganti. Semoga saja ini nanti dicas masih bisa. Atau kenapa ya? Jadi penyakit moge ini penyakit umum ya, yang umum terjadi di motor gede ini pada ini ya teman-teman, starternya ya. Jadi akinya kadang tekor, kadang soak, bisa jadi bendik juga. Dulu waktu saya punya Yamaha R1 tahun 2013 itu bukan akinya tapi bendiknya, bendik starternya sering error gitulah, enggak sering error, nggak bisa dipakai lagi. Ini harus buat tangan sebenarnya ini. Kita lepas dulu. Oke,
Ini tadi udah dilepas. Tangan satu megang kamera, satunya ngelepas nggak bisa. Akhirnya tadi break dulu. Ngelepasnya harus pakai dua tangan. Ini akinya. Ini aki masih ori dari dealer ya teman-teman. Masih ori dari pabriknya. Kemarin udah dicas satu kali, nih dicas kedua kalinya. Semoga saja masih bisa. Soalnya kalau misal amit-amit ini soak harus ganti lagi 600 ribuan atau 700 nggak tahu. 600-an. Oke. 1000 mogokan. Ada. Jadi itu ya. Jadi itu ya teman-teman, penyakit umum yang sering terjadi ya, bukan setiap moge pasti terjadi, bukan ya. Jadi sering terjadi di motor gede itu pada starter ya. Kadang kalau di starter macet gitu. Penyebabnya ya akinya kadang tekor, namanya juga kan motor cc-nya besar ya kan, 1000 cc, ada yang 600 cc, ada yang 800, ada yang 900. Otomatis kelistrikannya lebih daripada motor-motor pada umumnya, atau motor yang ya seenggaknya yang 250 cc. Kalau yang 250 cc alhamdulillah awet ya, seperti kayak 150 cc lah itu. Untuk kelistrikan awet, jadi nggak sering tekor. Ya paling kalau misal pun didimin, motor didimin ya 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali itu dipanasin. Soalnya kalau misal kayak moge-moge juga dipanasin cukup. Nanti pecah, nanti kacanya pecah. Soalnya kalau moge itu dipanasin, nggak yang di jalan itu kurang gitu ya. Kalau dipanasinnya hanya berhenti, misalnya diberhenti di tempat atau pas di standar, itu kurang daripada dipanasinnya sambil di jalan. Jadi ceritanya kan tadi pagi saya mau nyoba ini motor ya, mau manasin motor di jalanin, tapi kok nggak bisa di starter ya. Wah ini alamat, ini akinya tekor lagi nih. Ini tutup dulu lah. Masang jok set itu kayak gini cukup mudah. Oke. Nanti kita cas dulu di tempatnya Mas Nano, di bengkelnya Mas Nano. Set 1000 sing 1000 cc. Iya, kayak kedua kali ini berarti. Ih. Oke. Berarti kayak kedua kali ini Mas di cas ya. Sedikit lang kan bagus. Hah? Bawahnya berarti tinggal ya? Ditinggal bayar. Orang rutin. Coba Mas dicek itu. Dicek dulu, dicek. Minta mati lampu ya. Lagi pas mati lampu. Ya, jalan. Berarti ya, memang dayanya kurang ya. Bisa nih Mas Keku ya, karena anu apa? Anggur mo kon. Hah? Orang gal dina dinggung kok. Iya kan? Iya nu ya paling dipanasi sih, padahal dipanasi. Panasi. Jadi panasi mandek tak kurang ya. Kurang. Iya. Oke. Bener kan? Ini karena ya, dayanya kurang, daya apinya. Alhamdulillah lah nggak soak. Soalnya kalau soak kan beli mahal 600 700. Ya 700-an, 600 700. Tak tinggal ya Mas Nano. Oke. Teman-teman, jadi seperti itu. Ini paling 1 jam 2 jam. Tinggal dulu Pak sampai 2 jam. Oke teman-teman, aduh, dari awal video sampai akhir video ini si Kela selalu hadir. Kela tadi habis jalan-jalan. Mau dinyalain, iya. Motornya mau dinyalain.
ambil kontak dulu. Ini tadi akinya udah di strom, di cas, kurang lebih 1,5 jam. Pokoknya tergantung itu juga sih, tergantung kelemahan dayanya juga. Oke. Ini kita langsung pasang aja, kita tes, semoga nyala. Oke, lepas dulu, lepas kursinya. Kuncinya nah, ini akinya akan saya pasang dulu teman-teman. Ini berhubung tangan satunya pegang kamera, jadi nggak bisa pakai tangan satu. Ini di skip dulu ya, tak pasang dulu akinya ya. Akinya mau dipasang dulu, kalian lihat aja ya. Oke. Oke teman-teman, ini aki udah tak pasang, tinggal kita cek, semoga saja nyala. Soalnya kalau ini tidak nyala berarti sudah alamat ini aki soak, tapi kalau nyala berarti ini aki memang kehabisan daya ya, jadi perlu dicas lagi, perlu di strum lagi. Oke, langsung saja kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti ini akinya memang kurang daya ya. Jadi setelah dicas lagi, setelah disetrum baru bisa nyala. Oke lah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, trouble yang hampir sering terjadi. Ntar ya, tak matikan dulu mesinnya, nggak kedengeran. Jadi seperti itu ya teman-teman, trouble yang hampir sering terjadi pada motor-motor ber-cc besar atau moge itu pada starter ya. Biasanya pada akinya gitu ya, akinya dayanya habis atau kadang malah tekor juga atau soak. Yang lebih parah lagi akinya soak atau harus ganti aki. Tapi kadang juga kendalanya bisa terjadi pada bending starternya juga. Tapi kalau saya pribadi belum tahu persis juga sih kendala apa saja yang menyebabkan motor-motor gede itu kadang mogok gitu ya. Padahal motornya masih bagus lah, tahunnya masih muda, tetapi kadang mogok. Paling yang dicek pertama adalah akinya gitu ya. Kalau akinya oke, baru dicek part yang lainnya kayak bendingnya mungkin, atau mungkin spool pada komponen starternya. Ya, ini udah nyala, alhamdulillah. Lega. Ini motor memang harus sering dipakai karena ini memang jarang sekali dipakai. Paling dipakai kalau San Mori aja saya juga jarang-jarang ya, karena memang sibuk. Kebetulan kalau minggu memang kadang buat quality time gitu ya, kadang buat jualan usaha gitu juga ya, jadi jarang sekali San Mori. Nah, ini karena dipajang terus ini motor, jadi paling dipanasin. Soalnya kalau dipanasin beda sih, dipanasin kondisinya berhenti, maksudnya tidak jalan, sama dipanasinya jalan itu beda juga. Jadi lama-lama daya si akinya berkurang. Alhasil tadi pagi mau starter malah nggak nyala atau nggak kuat gitu ya. Setelah ini tadi udah tak setrum, udah tak cas, alhamdulillah nyala lagi. Oke, seperti itu saja teman-teman video kali ini ya. Jadi kendala yang hampir pasti terjadi pada motor-motor gede ini kan, kebetulan ini motor beli baru juga ya, kurang lebih baru 2 tahun ya, tapi udah 2
2 kali akinya di strum ya, apalagi kalau misal teman-teman ngambil motornya atau mengambil mogenya yang second itu ya. Pengalaman saya dulu ambil R1 second ya kan, di bending starter ya, bending starter sampai hampir 2 kali ganti ya kan. 1 kali ganti harganya ya segitu ya, itu juga sih. PT akhirnya tak lepas, terus ganti lagi Z800 juga sempat 1 kali, malah soak waktu itu ya, mau San Mori ya, baru mau berangkat masih di daerah Bumiayu, itu akinya sudah nggak bisa starternya nggak bisa dinyalain, ternyata akinya malah soak ya. Soak itu berarti harus diganti yang baru lagi, ataupun kalau misal di servis juga bisa sih, cuma kayaknya kelamaan lah ya. Kalau saya sendiri nggak pernah servis aki yang soak di servis, jadi bisa dipakai lagi. Kalau soak ya udah diganti. Oke teman-teman, seperti itu saja video kali ini, penjelasan tentang motor mogok ya. Aduh, apa-apa, namanya juga motor ber-cc besar ya kan, emang kodratnya seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan, yang pengen punya moge jangan percuma lah beli motor gede tapi mokokan akinya ini ya selera juga sih ya kan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sigit Palevi. Semoga menghibur teman-teman semuanya, menghibur teman-teman subscriber Sigit Palevi. Semoga diberi panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.